Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali ke dalam Refleksi Gema tanggal 6 Januari 2022. Saya bersyukur bahwa Tuhan menyediakan firman Tuhan untuk kita semua mengawali akan tahun yang baru di tahun 2022 ini. Nah, saya percaya firman-Nya disediakan untuk meneguhkan iman kita, kembali berpaut, melekat, dan dikuatkan di dalam firman yang tersedia hari demi hari. Oleh karena itu saudara, jangan khawatir akan tahun 2022. Firman Tuhan tetap ada dan di sana kita percaya ada Injil kekuatan Allah yang menolong kita dan menopang kita sepanjang tahun 2022 ini. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru. 6 hari telah kami lewati, kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyediakan suatu karya di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk bisa memiliki kepekaan untuk tahu apa yang menjadi rencana-Mu. Dan izinkanlah kami ya Tuhan pada hari ini kembali merenungkan firman-Mu, agar kiranya diri kami pun boleh diperbaharui, boleh dikuatkan, boleh ditegur dan dikoreksi. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kacang lupa akan kulitnya adalah sebuah peribahasa yang mungkin seringkali kita dengar. Dan mungkin kita akan merasa kesal sekali kalau ada seseorang yang hidupnya seperti itu. Artinya, misalnya kita memberikan bantuan kepada seseorang, tetapi orang itu kemudian melupakan kita, atau bahkan mungkin menjatuhkan kita. Wah, pasti kita ngerasa akan sangat kesal sekali. Saudara, satu bagian teks dari firman yang akan kita baca menceritakan kurang lebih gambaran yang seperti itu. Dan hal tersebut dilakukan oleh keturunan dari bangsa Israel kepada Tuhan. Dan tentu saja ketika kita membacanya, kita perlu mewaspadai. Jangan-jangan kita pun juga memiliki kecenderungan, memiliki kehidupan yang seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Saudara, hari ini Refleksi Gema akan merenungkan teks dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-5. Namun melalui kesempatan kali ini saya hanya membacakan ayat 25 dan ayat yang ke-26. Saudara, sediakanlah waktu untuk membaca secara lengkap dari pasal 25 ini dan juga saja dari buku Gema yang akan memperlengkapi pemahaman kita, penggalian kita tentang latar belakang dari 1 Tawarikh 5 ini, sehingga kita dapat semakin kaya di dalam merenungkan firman-Nya. Demikian firman Tuhan dari 1 Tawarikh 25 dan 26. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Godzan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Saudara, apa yang tertulis dalam pasal 5 ini sebetulnya diawali dengan momen-momen yang penuh dengan anugerah, di mana orang-orang dari suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye mendapatkan belas kasihan Tuhan, di mana dari mereka ya beroleh satu wilayah yang luar biasa baik. Kita melihat ternaknya itu bisa bertumbuh dengan baik dan bertumbuh sangat banyak. Lalu yang kedua, mereka diperlengkapi dengan kemampuan untuk bisa berperang dengan begitu tangkas, sehingga ketika mereka pun pada saat itu berseru kepada Allah, mereka percaya kepada Allah, di sana Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi ayat 22 kemudian menegaskan bagaimana di dalam peperangan itu musuh mereka itu banyak mati, terbunuh. Kenapa? Oleh karena bukan semata-mata karena kemampuan mereka, tetapi di situ disebutkan pertempuran itu adalah daripada Allah. Siapa yang sanggup berperang melawan Allah yang Maha Kuasa itu?
Tetapi di kalimat terakhir dari ayat 22 itu membuat banyak perubahan jikalau tidak diwaspadai. Sehingga terjadilah apa yang namanya hidup seperti kacang lupa akan kulitnya. Di sana dikatakan, lalu mereka mulai menduduki tempat orang-orang itu sampai pada waktu pembuangan. Wah, kita tahu tadi bagian cerita dari ayat yang dibacakan, mereka tinggal di pembuangan. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengahnya? Itu tidak dicatat, tetapi kita bisa mendapatkan gambaran. Sebab saudara, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye sebelumnya nih, di Yosua pasal 22 ayat 2-3 itu disebutkan sebagai suku yang sebetulnya setia di dalam memelihara apa yang diperintahkan, tidak hanya oleh Yosua, tidak hanya oleh Musa, tetapi oleh Tuhan sendiri. Tetapi dalam Yosua 22 ayat 5 di sana juga mereka pun sudah bahkan ya dalam tanda kutip gitu. Mereka udah dikotbahkan, mereka diingatkan. Ya, saya bacakan ayat yang kelima. Hanya lakukanlah itu dengan sangat setia. Perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan ini yang sangat mengasihi Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap ikuti perintahnya, berpaut kepadanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tetapi saudara, toh di dalam 1 Tawarikh 5 ayat 25 kita temukan bahwa mereka ternyata berubah setia. Mereka berubah setia kepada Allah, kemudian mereka berjinah dengan mengikuti segala, bayangin ya, ini berarti gak cuma satu, ada segala Allah dari bangsa-bangsa di negeri yang sebetulnya telah dimusnahkan Allah dari depan mereka. Hal tersebut saudara terjadi karena tadi apa yang terjadi di dalam ayat 22, ketika mereka mulai menduduki tanah atau tempat dari orang-orang itu. Di sana sesuatu terjadi. Mereka terpisah secara fisik dengan saudara-saudaranya. Tetapi tidak hanya itu, mereka terpisah secara rohani dari komunitas yang selalu mengingatkan mereka untuk setia beribadah kepada Tuhan, kepada sebuah komunitas yang setia di dalam mengasihi akan Tuhan. Dan hal tersebut perlahan-lahan merubah hati mereka, merubah akan kasih mereka kepada Allah, sehingga mereka mengasihi akan bangsa Allah dari bangsa yang lain. Saudara, fisik yang kuat, kemampuan untuk berperang, kemampuan untuk mengalahkan musuh, kestabilan dalam hidup tidak menjamin siapapun dapat mengalami kemenangan secara rohani. Kemenangan rohani sesungguhnya hanya dapat diperoleh ketika anak-anak Tuhan mau terus berpaut dan melekat hanya kepada Allah saja. Seseorang yang pernah mengalami dan menyaksikan akan karya Tuhan yang bekerja, yang ikut melayani ke sana ke sini, mendengarkan banyak sekali khotbah. Jika di dalam kehidupannya ia tidak didukung dengan lingkungan yang daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan sangat mudah sekali terbawa oleh arus seperti kehidupan dari kacang yang lupa akan kulitnya. Melupakan Tuhan, atau bahkan mungkin Tuhan hanya menjadi sejarah di belakang. Tuhan tidak lagi menjadi tujuan di depan, dan Tuhan tidak lagi menjadi andalan di masa sekarang ini. Maka saudaraku, saya mengajak pada refleksi kita pada hari ini. Perhatikan, dimanapun Anda saat ini sedang berada, Anda sedang tinggal, baik untuk jangka panjang ataupun dalam jangka yang pendek. Sudahkah Anda memiliki komunitas rohani yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang senantiasa mempercakapkan bagaimana Tuhan itu hidup, aktif dan bekerja di dalam hidup Anda dan lingkungan Anda? Sudahkah Anda mempunyai komunitas yang terus-menerus saling menukarkan pengalaman bersama dengan Tuhan? Jika Anda sudah punya, sudahkah Anda memelihara sebuah kehidupan yang berkomunitas, yang setia dalam mencari kehendak Tuhan dan
mengasihi akan Tuhan. Saudara, tahun 2022 ini adalah lembaran baru yang mengingatkan kita. Tahun ini pun adalah sebuah tahun di mana kita bertempur secara rohani. Marilah kita ingat bahwa pertempuran kita ini bukan tentang kita. Dan kita pun juga tidak bertempur secara sendirian. Ada Tuhan yang sudah hadir di sana. Dan hanya bersama dengan Tuhan kita sanggup mengalami kemenangan. Jangan lupa bahwa anugerah Tuhan itu juga diberikan kepada kita, menyertai pertempuran kita yang dinyatakan melalui komunitas akan tubuh Kristus. Bersama dengan sesama anggota tubuh Kristus, kita tidak sedikit-sedikit lupa. Kita punya rekan-rekan yang terus mengingatkan kita. Karena ada sahabat-sahabat rohani yang menguatkan, yang mengingatkan. Dan di sana kita bisa bertumbuh di dalam kesetiaan, juga keserupaan akan Kristus. Kiranya dengan mengingat dan merenungkan akan hal ini, sehari lagi kita semakin lekat dengan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan bersama-sama dengan komunitas yang dikasihi Tuhan. Dan bersyukur, terpujilah Tuhan buat firman-Nya yang mengingatkan kita pada hari ini. Selamat hidup berkomunitas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini pun kami diingatkan bahwa seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang sejatinya saling mengasihi satu dengan yang lainnya, Engkau menunjukkan suatu kehidupan yang berkomunitas, saling membagi hidup dan saling mengasihi. Kami pun rindu supaya kami tidak menjadi lalai di dalam kehidupan kami, bahwa ada sebuah pertempuran dan kami tidak melaluinya sendiri, tetapi kami punya anugerah Tuhan yang Engkau sediakan melalui tubuh Kristus. Kiranya kami terus waspada sehingga kami tidak melupakan Tuhan, menjalani kehidupan yang seperti kacang lupa kulitnya, tapi kami terus mengingat akan anugerah Tuhan yang menopang, dan kami pun juga sebagai orang yang Tuhan telah kuatkan dapat menopang mereka yang saat ini sedang lemah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.